Wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Haji Nanang NM SPD MI selaku Ketua Yayasan Al-Kautsar, yang kami hormati jajaran manajemen SIT Al-Kautsar, yang kami hormati Bu Ernawati MPD selaku Kepala Sekolah SMP Islam Al-Kautsar, Bapak Ibu Guru SMP Islam Al-Kautsar, dan Ayah Bunda kelas 7A, kelas 7B yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini dan selanjutnya. Salawat beriringan salam marilah kita sanjungkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi umat seluruh alam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selamat siang Ayah Bunda. Pada siang hari ini kita dapat bertemu sosialisasi kelas 7A dan kelas 7B wali murid. Semoga acara berjalan dengan lancar dan marilah kita buka dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya yaitu arahan dari Kepala Sekolah SMP Islam Al-Kautsar kepada Bu Ernawati MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Munawwaroh yang sudah memberikan kesempatannya. Apa kabar Ayah Bunda? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan ya Ibu Bunda. Tadi sudah mengantar dan menjemput Ananda di perdana masuk hari ini. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kami ucapkan hatur nuhun, terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk disekolahkan di sekolah kami. Kita semua satu tujuan Ayah Bunda. Tadi pas bertemu dengan Ananda, saya mencium satu tujuan, Ananda juga. Dari Ayah Bunda satu tujuan, dari Ananda satu tujuan. Yaitu apa? Menginginkan putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini satu visi Ayah Bunda dengan kami. Kebetulan visi kami yaitu menjadikan sekolah yang unggul. Unggul di sini bukan unggul dari sekolahnya saja, tetapi kepada putra-putri kami juga, anak-anak kami juga, gitu kan. Murid-murid unggul dari segi akademik maupun non-akademik dalam mencetak murid yang berprestasi, berkarakter, dan beradab. Otomatis semuanya akan berdasarkan iman dan takwa. Nah, di sini kita yang paling dominan adalah kita mewujudkan iman dulu dan takwanya anak-anak kepada Robnya. Baru yang kedua diikuti dengan prestasi akademik dan non-akademik, insya Allah.
kita doakan semoga putra-putri yang diamanahkan ke kami sesuai dengan harapan yang diinginkan ayah sama bunda. Ayah sama bunda, kita kan ingin anak kita soleh dan solihah, ya kan? Saya ingin menyampaikan ada beberapa program di sekolah kami. Nah, biasanya program itu ada pertemuan orang tua murid setiap sebulan sekali yang akan dikoordinasi dengan komite, gitu. Nah, mohon karena kita satu visi dan satu misi untuk Ananda. Jadi jika ingin menjadikan Ananda yang soleh dan soleha, otomatis dari orang tuanya pun harus ikut kajian. Biasanya kalau kami suka mengadakan kajian setiap 1 bulan sekali. Berarti nanti ayah dan bunda siap jika diajak kajian 1 bulan sekali? Tidak apa-apa, suaranya di unmute saja bunda. Ayah bunda siap mengikut kajian? Siap, Bun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kita tidak ada yang ini ya, Bun. Alhamdulillah. Ya, kajiannya biasanya sih berupa Zoom meeting atau tatap muka, gitu. Karena sekarang pandemi sudah melandai, semoga kajiannya tatap muka ya, supaya kita bisa bersilaturahim ya Bunda ya. Bisa bertatap muka. Oh iya, saya belum memperkenalkan diri. Mohon maaf, saya di sini sebagai Kepala Sekolah SMP Islam Al-Kausar. Saya didampingi oleh Waka kurikulum saya, Bu Suci. Assalamualaikum, Ayah Bunda. Dan Waka kesiswaan saya, Pak Rozak. Assalamualaikum, Bun. Selamat siang semuanya. Nah, beliau-beliau ini yang akan mendampingi saya, Ayah Bunda, di sekolah ini. Kalau Bu Suci, beliau yang membantu saya di bidang pendidikan atau pengajaran. Dan Pak Rozak yang membantu Ananda nanti di eskul, Bun. Nanti ada penyampaian juga dari Bu Suci dan Pak Rozak mengenai kegiatan-kegiatan kita, kegiatan Ananda nanti ke depannya bagaimana. Dan di saat ini juga ada bagian yang jemputan dan catering. Nanti beliau akan berbicara, Pak Timan boleh menyapa? Assalamualaikum, Ayah Bunda. Waalaikumsalam. Nah, beliau itu adalah bendahara Yayasan Bunda, gitu. Tapi beliau juga mengurus catering dan jemputan. Jika Anda ingin mengikuti jemputan dan catering, mungkin arahan sedikit dari saya. Hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ernawati yang telah memberikan arahannya. Baik, Ayah Bunda, karena ini pertama kali kita bersua walaupun dengan Zoom ya Bunda, kita akan mengenalkan tagline SMP Islam Al-Kausar. Jadi nanti ketika ada paduan SMP Islam Al-Kausar berkarakter dan beradab, bisa, yakin bisa, Allahu Akbar. Kita ya Bunda ya. Mari kita coba bersama-sama. Bapak Ibu guru juga ikut ya. SMP Islam Al-Kausar berkarakter dan beradab, bisa, yakin bisa, Allahu Akbar. Baik, itu tagline SMP kita. Semoga SMP Islam kita memang selalu berkarakter dan beradab. Kemudian selanjutnya pemaparan dari Pak Timan tentang penjemputan dan catering. Kepada Pak Timan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ala ni'matillah la qala wa la quwata illa billah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya banggakan Ketua Yayasan Al-Qausar Ustadz Nanang, dan juga yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT Al-Qausar beserta jajarannya, para stakeholder. Di siang hari ini tentunya kita selalu mensyukuri nikmat Allah yang telah banyak diberikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, salafus saleh, dan senantiasa kepada kita pengikutnya hingga akhir zaman. Dan juga ahlan wa sahlan kepada ayah bunda yang telah bergabung atau memasuki anaknya ke SID Al-Qausar atau SMP Al-Qausar, ya. Dan semoga ini merupakan satu tempat yang memang disenangi oleh ayah bunda, ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh kepala sekolah. Saya mungkin bagi yang anaknya di SD Al-Qausar ataupun TK Al-Qausar tidak asing lagi, ya, dengan nama saya dan juga dengan wajah saya, ya, yang jadi pengurus memang kurus gitu ya, gitu ya. Ayah bunda, terkait dengan peraturan jemputan, ya, ini memang sampai hari ini tadi terkait dengan siswa yang ikut jemputan masih bertambah gitu. Jadi saya belum bisa untuk memberikan share gitu kan, berapa jumlahnya ataupun memplotting ya untuk data yang valid ya sampai dengan hari ini, ya. Mudah-mudahan besok sudah bisa rampung, ya, mudah-mudahan insya Allah. Saya akan menempelkan ada peraturan tarjemput, ya, di sekolah ini yang tahun ajaran 2022-2023 ada perubahan sedikit, ya, dengan tahun yang sebelumnya. Ya. Yang pertama adalah peraturan fasilitas mobil antarjemput itu dihususkan yang ada kerjasamanya dengan lembaga. Artinya armada yang dipakai anak-anak kita itu yang sudah punya MOU dengan lembaga, ya, yang driver itu. Jadi kalau di luar itu, ya itu tidak kita fasilitasi, bahkan dia tidak bisa masuk ke area ke area SID Al-Qausar, gitu ya. Yang kedua adalah uang tarif ataupun uang dibayar, ya, uang jemputan itu antara tanggal 1 sampai tanggal 10, ya. Ini pada bulan berjalan. Nah, ada perubahan sedikit ini. Ini pun masih draft, ya Bunda. Jadi masih perlu ada saya harus memberikan ke SDM, ya, manajemen, dalam hari ini Pak Miftah gitu kan, biar dikaji apakah ini harus langsung sudah menjadikan keputusan final besok ketika diserahkan atau di-share ke ayah bunda, ya. Jadi ini masih sifatnya yang saya sampaikan baru draft, ya. Ya, pada bulan berjalan tadi, khusus pada bulan Juni dan Juli ini pembayaran dihitung satu pool. Karena kenapa? Karena kita ada libur biasanya di Juli itu, ya. Nah, ini tahun yang kemarin itu kita ada aturan gitu kan, 1 sampai 5 50% gitu kan, 6 sampai 10 75%, 11 ke atas itu 100% pembayarannya. Tapi kali ini kita ingin mencoba karena yang sangat ini adalah tahun ini, ya. Tahun ini ketika kelas 9 dan kelas 6 gitu kan itu hanya di 1%. Maaf, 1 hari, bahkan sampai dengan cuma 5 hari, di bawah 5 hari gitu kan. Nah, ini kan kita juga ada jasa ke driver lah gitu ya. Rasa terima kasih kita ke driver juga mungkin salah satunya di bulan Juli lah, ya, karena anak-anak kita yang kelas 9 terutama yang kelas 6 gitu kan, yang sudah sekian tahun diantar jemput lah gitu ya. Itu pertimbangannya. Yang ketiga peraturannya adalah zona pelayanan jemputan ini kita kita ini kan zona Cilengsi, Kelapa Nunggal, Gunung Putih, dan Citerep. Jadi yang wilayah-wilayah zona itu kemungkinan bisa contoh seandainya pesona 5 dia tinggal dengan pesona 3 dengan tarif yang sama. Itu kan masih posisi di zona zona Cilengsi, atau dia masuk nanti pesona yang 9 gitu ya. Itu bisa zona Kelapa Nunggal gitu.
ya. Nah, ini mengenai kita untuk menentukan tarif, ya. Yang keempat, jumlah siswa di armada ini untuk SMP itu 10 orang. Kenapa 10 orang? Karena badannya sudah besar-besar, ya. Ketika hitungan kita kos mobil ini tidak akan berbeda dengan kosnya SD. Kalau SD 14 orang maksimal, SMP 10. Tapi ketika sekarang sudah diplotting ya gambaran SMP yang hanya 9 orang yang ikut jemputan kelas 7, ini hanya 4 mobil. Jadi masing-masing bahkan satu armada cuma ada yang 6 mobil. Tapi wilayah Cilengsi, Kelapa Nunggal, wilayah timur, zona timur ini zona timur itu cukup maksimal 10 gitu kan. Nah, ini yang menjadikan juga satu khusus gitu kan. Yang kelima adalah peraturan siswa sudah standby di lokasi penjemputan tepat waktu sesuai kesepakatan dengan para driver, para supir. Ya, ini ada spare waktu 3 menit ya, 3 menit ya, nanti begitu 5 menit dia tidak ada, maka siswa sudah menjadi kewajiban orang tua atau ayah bunda untuk mengantar ke sekolah ya. Karena sudah di spare waktu sampai 5 menit. Kenapa 5 menit? Karena hitungannya kalau 5 menit dikali satu anak, dikali terus berikut anak, itu akan tentunya makan waktu yang cukup lama. Ya, di kita anak yang baru anak siswa itu harus sudah berada di sekolah ya minimal maksimal di tengah jam 7 kan gitu jemputan. Itu. Terus yang keenam peraturan dan lokasi penjemputan dapat dipilih oleh ayah bunda, bisa di rumah ya kan, bisa juga di lokasi seandainya di depan rumah dia gang mana memang mobil nggak masuk ya. Kalau memang memungkinkan kesepakatan dengan dipermasuk ke dapur ya silahkan aja ayah bunda gitu ya. Kalau memang memungkinkan, tapi kalau memang tidak kan itu hanya sebatas intermezzo saja ayah bunda. Nah ayah bunda terus mengenai tarif yang ketujuh. Ya, tarif antar jemput ya ini siswa SMP ini terdekat itu 300, yang terjauh 600 ya. Jadi zona yang terdekat itu ya antara Hosim sekitarnya, nah itu yang terdekat. Tapi yang terjauh tuh kan ada yang di Bualalai gitu kan. Juga ini 600. Itu pun nanti kita akan sampaikan tabel ya tarif ya yang setelah insya Allah besok bisa rampung ya tabel tarif tabel tarif ya. Yang ke-8 ada tarif antar jemput one way, artinya dia ikut antar saja atau ikut jemput saja 70% dari tarif normal. Gitu. Ya, jadi 70% dia tuh ya dari tarif normal. Yang ke-9 ya antar jemput kurang dari 10 hari ya. 10 hari untuk kita KBM ini pembayaran 50%. Ya, ini 50%. Di atas 10 hari itu 100% karena tidak ada lagi yang 75%-nya gitu ya tidak. Ya. Yang 11 ya. Yang 11 adalah ini untuk kartu bayaran yang disediakan oleh ini harus dipegang oleh ayah bunda, jangan supir. Karena kenapa? Itu kan tanda bukti pembayaran ya. Jadi selama ini ada tahun-tahun kemarin tuh ayah bunda dikasihkan lagi ke supir gitu ya. Ini harusnya ayah bunda yang pegang, terus tanda tangan supir, tanda terima gitu ya. Jadi udah sah gitu ya. Karena ada driver ini kadang-kadang nakal ayah bunda gitu kan, belum disetorkan ke punya mobilnya gitu. Akhirnya punya mobilnya nagih ke saya gitu kan. Jadi dia prosek, Pak Timan ini siswa si A ini belum bayar, begitu kita tanya ke ayah bunda, kita cek sudah bayar kan. Itu tanda kutip ya karena ada ya driver yang sedikit nakal gitu ya. Yang selanjutnya adalah tidak diperbolehkan berhenti ikut antar jemput itu mendadak. Jadi pemberitahuannya 1 bulan sebelumnya itu sudah diinformasikan ayah bunda ketika ayah bunda tidak lagi ikut antar jemput ya. Ya antar jemput itu batas waktunya per semester lah ya. Nah, ketika pas di di ke-7-nya gitu kan, bunda nggak mau ikut semester keduanya, itu 1 bulan sebelumnya seharusnya sudah menginformasikan gitu ya. Apabila pelayanan driver ya yang ke-13 ya maaf, yang ke-13 setiap pelayanan ya
ini setiap siswa wajib menjaga kebersihan dan ketertiban di dalam mobil. Ini ayah bunda juga harus interaksi, harus tanya dengan para anak siswa anak-anaknya, putra putrinya. Ya tadi itu jemputan supirnya bagaimana gitu ya. Kalau memang dia supir itu merokok gitu kan, itu kita ada aturan untuk ke driver bunda. Jadi ada aturan 12 item ya. Kita aturan dengan driver, ada MOU juga ya. Salah satunya kalau dia pulang itu harus mengundangkan murotar nasid ya. Kalau dia pergi ke sekolah itu harus bacaan setidaknya murojaah di juz 30 gitu. Biar agar siswa kita ketika yang hafalan murojaah terus di pagi hari. Nah, ini juga harus nanti bagaimana cara mengprosesnya. Ayah bunda nanya kepada putra putri ayah bunda gitu. Tadi ini supir gimana gitu di mobil? Apakah dia merokok? Apakah dia bahasanya tidak enak gitu ya? Bahasa jalanan. Nah, itu perlu disampaikan, nanti disampaikan ke kami ya. Jadi apabila ada pelayanan driver tidak nyaman ya karena cara mengemudi juga yang ugal-ugalan, terus mengemudi dengan kecepatan tinggi, tidak kurang berhati-hati gitu kan, mobil kurang bersih, maka siswa dapat langsung menyampaikan ke driver atau ke orang tua, selanjutnya diteruskan laporannya kepada kepala sekolah atau juga kepada manajemen SDM, Pak Miftah, dan juga bisa langsung ke saya ya sebagai koordinator. Nah, itu aturan dari 14 item ya, insya Allah nanti kalau sudah disahkan ini akan kita share ke ayah bunda. Yang selanjutnya adalah saya akan ini kan ke catering ya. Jadi peraturan catering yang ikut catering ya tahun ini di tahun 2022-2023 yang pertama adalah karena kita catering itu kerjasama dengan pihak kedua. Ya, keikutan catering minimal selama 1 semester. Jadi 1 semester tuh kalau catering ya. Tuh, jadi 1 semester tidak ada saya mau ikut 1 bulan, saya ikut 2 bulan. Jadi satu semester ya sudah secara otomatis di 1 semester. Yang ketiga pembayaran catering itu dalam bentuk paket sebesar 220 sebulan. Ya, 220 sebulan. Ya, kalau hitungan kita 22 hari yang efektifnya sehingga hanya 10.000 ayah bunda porsinya ya anak-anak kita untuk di catering tadi ya. Ya selama ini sih insya Allah makanannya karena saya juga suka mengontrolling, terus juga kita juga ada tim-tim kesehatan dari puskesmas dan sebagainya, menu-menu itu selalu kita controlling ya. Kalau saya ketika saya lihat ini ada nasi bercampur dengan mie itu saya akan komplain tuh, karena jangan sampai anak-anak kita udah makan nasi makan mie, nah itu kan bahaya kan. Nah, itu selalu kita pantau lah ya. Pembayaran tiap bulannya itu antara tanggal 1 tanggal 10 pada bulan berjalan. Nah, ini kalau catering pembayarannya include dengan SPP ya. Jadi ke sekolah. Tapi kalau pembayaran jemputan itu ke driver atau ke punya yang driver, punya armada gitu ya. Itu pembayarannya dia beda kalau di di jemputan. Kalau catering sama SPP sama ke sekolah. Masuk sekolah kurang 10 hari atau KBM kurang 10 hari ataupun maksimalnya 10 hari, ini maka pembayaran catering 50% gitu ya. Ya bunda ya jadi 50%. Kalau lebih dari 10%, 11 hari dan seterusnya di atas itu maka dia 100%. Yang keenam, jika ada perubahan dalam keikutsertaan catering maka ayah bunda harus langsung ke TU dalam hal ini, jadi nggak langsung ke saya. Kalau jemputan langsung ke saya ada perubahan-perubahan, kalau catering itu langsung ke ke TU. Itu saja mungkin ayah bunda ya. Terima kasih atas waktunya dan tentunya nanti kalau ada yang perlu ditanyakan gitu ya bisa melalui langsung WA saja ya. WA saya 08 ya 788 ya 54 4848 ya 90 ya. Saya ulangi lagi ya bunda ya 087 88 ya 5 48 48 90 ya.
Itu saja mungkin ya Ayah Bunda, ya tidak membuka pertanyaan bukan ini ya untuk kesempatan ini. Jadi nanti langsung di WA saja Japri ke saya kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan. Memang yang saya sampaikan juga ini baru masih draft tadi peraturan. Ya saya sih berharap di minggu ini di hari Jumat itu sudah final gitu ya, sudah tidak lagi maaf sudah disahkan lah ya dari pihak SDM manajemen maupun dari ketua yayasan. Wallahu a'lam bishawab, itu aja. Saya mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Timan telah menyampaikan tentang penjemputan dan catering. Baik, selanjutnya akan disampaikan mungkin dari Waka Kurikulum SMP Islam Al-Kautsar, kemudian Waka Kesiswaan, dan sebelumnya mohon Ayah Bunda namanya sekarang coba diubah menjadi nama anak dan garis miring bundanya atau ayahnya. Biar kita kenal, misalkan Bunda Mufidah Salsabila ini dari bundanya siapa. Itu Bunda ya. Nama anaknya, kemudian nama bunda atau ayahnya. Dan insya Allah nanti akan ada tanya jawab di akhir ya Bunda. Jadi dari arahan dari Bu Erna sampai Waka Kesiswaan nanti akan ada tanya jawab di akhir. Jadi silakan boleh dicatat dulu atau dikumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, selanjutnya insya Allah pemaparan dari Waka Kurikulum SMP Islam Al-Kautsar yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Suci Suryanto, kepada beliau disilakan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Siti Munawaroh atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ayah Bunda, Kak, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa bergabung bersama kami dalam agenda sosialisasi di SMP Islam Al-Kautsar. Untuk harapan kami, awalnya kami berharap bahwa kegiatan ini bisa diikuti 100% oleh seluruh orang tua. Namun kami tidak menyampingkan bahwa hari ini adalah hari kerja, maka dari itu mungkin ada kegiatan yang lain dan lain sebagainya. Dan untuk hari ini alhamdulillah tercatat sudah 9 ayah dan bunda yang sudah bergabung dari 50 siswa. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini di SMP Islam Al-Kautsar ada 50 siswa yang bergabung di tahun pelajaran 2022-2023. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Erna, saya perkenalkan ulang. Nama saya Dwi Suci Suryanto, biasanya kalau anak-anak memanggilnya Bu Suci, dan alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjadi wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Jadi mungkin kalau wakil kepala sekolah di bidang kurikulum itu berkaitan dengan pembelajaran, mata pelajaran, dan lain sebagainya, itu adalah ranah saya. Jadi mungkin nanti jika ada bentuk pertanyaan dan lain sebagainya terkait seperti itu bisa menghubungi saya. Ya, untuk hari ini insya Allah saya akan sampaikan terkait kegiatan pembelajaran kita di tahun pelajaran 2022-2023 di SMP Islam Al-Kautsar. Mungkin jika penjelasannya tidak mendetail, mohon dimaafkan karena memang ini kita gambarkan secara global saja terlebih dahulu. Nah, ini saya akan jelaskan tentang program pembelajaran di tahun pelajaran 2022-2023. Ayah dan Bunda, untuk pembelajaran di SMP Islam Al-Kautsar kami mengacu kepada 4 pilar pendidikan yang insya Allah 4 pilar ini menjadi pegangan kami untuk menyusun segala yang berkaitan dengan pembelajaran. Itu yang pilar yang pertama itu berkaitan dengan akhlak dan Al-Quran, pilar yang kedua itu logika,
pilar yang ketiga itu tentang leadership atau kepemimpinan, dan pilar yang keempat ini entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, 4 pilar ini menjadi tonggak untuk pendidikan di SMP Islam Al-Kautsar. Kita akan lihat satu persatu pilarnya seperti apa dan bagaimana kita menjalankan pilar-pilar tersebut. Nah, kita beralih ke pilar yang pertama, yaitu akhlak dan Al-Quran. Untuk di pembelajaran, untuk pilar akhlak dan Al-Quran ini kita berfokus kepada praktik ibadah dan juga Al-Quran. Nah, untuk praktik ibadah ini kami berharap bahwa anak-anak di SMP Islam Al-Kautsar ini bisa dan mampu untuk berwudu dan juga sholat wajib sesuai dengan aturannya. Jadi di praktik ibadah ini targetnya kami masih menempatkan pada target sholat dan wudhu. Jadi di praktik ibadah ini nanti anak-anak akan mempraktikkan dan juga mengetahui bagaimana cara sholat dengan baik, bagaimana cara berwudhu dengan baik, dan seterusnya. Adapun untuk target Al-Quran harapan kami selama 3 tahun ke depan ketika anak-anak kita akan lulus dari SMP Islam Al-Kautsar, minimal mereka bisa lulus di 1 juz 30, 1 juz gitu ya, minimal lulus 1 juz di juz 30. Nah, lulus di juz 30 ini menjadi salah satu persyaratan anak-anak untuk lulus. Nah, ini mengejarnya bagaimana caranya? Tentu ada pembelajaran. Pembelajaran Al-Quran ini kita akan laksanakan dalam 1 pekan itu selama 4 kali. Jadi dari Senin sampai Kamis mereka akan tetap belajar Al-Quran. Selain itu, selain tentang hafalannya, kami juga berharap di target Al-Quran ini mereka terbiasa membaca Al-Quran. Nah, bagaimana cara di sekolah untuk menerapkan supaya mereka terbiasa? Kami akan mengadakan literasi Quran, di mana literasi Quran itu mereka akan berkumpul dalam satu tempat dan mereka akan membaca Al-Quran bersama-sama. Tentu nanti akan didampingi oleh wali kelas dan juga guru-guru yang lainnya. Nah, pengemasan dari praktik ibadah dan juga Al-Quran tersebut tentu tidak lepas dari motivasi dari wali kelas. Nah, motivasi wali kelas ini setiap pagi anak-anak ketika jam 7 pagi mereka hadir, mereka akan melaksanakan yang namanya morning activity atau kegiatan pagi. Morning activity tersebut anak-anak akan bertemu dengan wali kelasnya dan disitulah saatnya untuk wali kelas memberikan motivasi terkait Al-Quran, terkait ibadahnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua yaitu tentang pilar logika. Untuk pilar logika tentu ini berkaitan dengan segala rupa akademik ya Bunda, akademik, lalu kebahasaan dan lain sebagainya. Beberapa program yang akan kita jalani selama 1 tahun ke depan itu, yang pertama itu Olimpiade MIPAS, yaitu Olimpiade Matematika, IPA, dan IPS. Selanjutnya juga ada proyek pembelajaran, ada AKM, ada bahasa, khususnya ini kita merujuk kepada 2 bahasa, yaitu bahasa Arab dengan bahasa Inggris, lalu juga ada PTS, PAS, dan PAT, tryout untuk kelas 9, serta ujian sekolah untuk kelas 9. Nah, kita akan kupas satu persatu, mulai dari Olimpiade MIPAS, next. Nah, di Olimpiade MIPAS ini, akan ada 2 jenis olimpiade yang akan kami ikuti untuk anak-anak. Mungkin nanti kelas 7, Ananda di kelas 7 mungkin bisa ikut serta nih di Olimpiade MIPAS. Tapi untuk Olimpiade MIPAS ini kita akan mengikuti 2 olimpiade besar. Yang pertama itu OSN yang diadakan oleh dinas langsung, yaitu Olimpiade Sains Nasional. Nah, Olimpiade Sains Nasional ini di tahun ini di 2021-2022 kami sudah mengikuti. Untuk mata pelajarannya itu ada 3, ada matematika, IPA, dengan IPS. Ini tidak menutup kemungkinan nanti Ananda dari kelas 7 akan menjadi kontingen dari SMP Islam Al-Kautsar. Nah, harapan kami di OSN ini ada salah satu dari anak kita atau kemungkinan mudah-mudahan seluruhnya anak-anak kita itu bisa masuk ke babak final. Di mana untuk OSN ini hanya ada 1 siswa yang akan mewakili sekolah. Jadi nanti tentu akan ada proses filter dari kami
penyaringan, memetakan peserta didik sesuai dengan mata pelajarannya. Setelah itu ada jadwal latihan, baru kita akan mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Adapun untuk KMS 18, KMS 18 ini berfokus kepada matematika. KMS 18 ini kalau mungkin ayah bunda ada yang pernah mendengar KMNR, itu dulunya namanya KMNR dan sekarang kita diberi nama dengan KMS atau kompetisi matematika suprarasional yang ke-18. Nah, ini sudah tahun ke-18. Nah, di sini kalau untuk KMS 18 ini proses penjaringannya anak-anak bisa mengikuti seluruhnya. Jadi nanti anak Ananda dari ayah dan bunda itu akan menjadi salah satu calon dari peserta KMS 18. Jadi dari sini mereka akan disaring, lalu setelah itu jika sudah tersaring, sudah masuk, lalu masuk ke babak penyisihan, lalu babak semifinal, sampai akhirnya ke babak final. Alhamdulillah di tahun lalu itu ada Ananda kami, Abiyu, sekarang kelas 9 itu sudah memasuki ke babak final. Mudah-mudahan nanti ada perwakilan juga nih dari kelas 7 yang bisa ikut serta sampai ke babak final seperti itu. Next. Nah, ayah bunda di logika tadi kita juga membahas tentang proyek pembelajaran. Nah, untuk proyek pembelajaran sendiri kami memplotkan bahwa dalam satu semester itu anak-anak akan satu kali membuat proyek pembelajaran yang berbasis kelompok. Jadi nanti jika Ananda mungkin sering untuk berkumpul dengan membuat kerja kelompok dan lain sebagainya, itu kemungkinan mereka akan sering melakukan seperti itu karena nanti dalam satu semester satu kali Ananda akan membuat proyek besar. Proyek besar di sini dilakukan secara berkelompok dan mereka harus menyelesaikan suatu proyek yang akan disampaikan oleh guru bidang studinya dan mereka akan mengerjakannya seperti itu. Next. Nah, ini ayah bunda akan ada AKM atau asesmen kompetensi minimum di setiap sekolah itu. Kita akan mengikuti AKM. Nah, AKM ini sebenarnya memang dilaksanakan untuk siswa kelas 8. Namun, kenapa saya sampaikan sekarang ini? Karena AKM ini berbasis jaringan ayah dan bunda. Maka AKM ini membutuhkan, nanti Ananda jika sudah kelas 8, membutuhkan penggunaan laptop masing-masing peserta didik. Karena nanti pengerjaannya berbasis jaringan, mereka harus mengerjakan di depan laptopnya masing-masing. Nah, tujuannya untuk apa pelaksanaan AKM ini? Pelaksanaan AKM ini memang merupakan program dari pemerintah dan yang bertujuan untuk melakukan penilaian kompetensi mendasar yang harus diikuti oleh seluruh siswa. Ini khusus untuk kelas 8. Next. Nah, untuk penilaian Ananda tentu selama pembelajaran itu akan ada proses penilaian. Saya pisahkan ke dalam 2 semester, semester ganjil dengan semester genap. Untuk semester ganjil dan genap, kedua-duanya ada penilaian harian, ada juga penilaian tengah semester. Nah, biasanya untuk PTS ini tentu dilakukan di pertengahan semester. Jika di semester ganjil biasanya sekitar bulan September, di semester genap biasanya di sekitar bulan Maret atau April. Nah, kalau di semester ganjil itu ada penilaian akhir semester atau PAS ganjil. Untuk semester genap ini penilaian akhir tahun. Nah, ketiga jenis penilaian inilah yang nanti akan menjadi penilaian anak-anak ketika menerima raport. Jadi jika bunda bertanya nih nilai raportnya dari mana, kami guru-guru mengambil nilai dari penilaian harian, penilaian tengah semester, dan juga penilaian akhir tahun atau akhir semester seperti itu. Next. Nah, ya bunda, itu tadi dari segi logika. Sekarang kita lihat dari leadership-nya atau kepemimpinan. Di leadership ini kami berharap anak-anak ini memiliki jiwa kepemimpinan. Walaupun berada di kelompok kecil, tapi mereka punya jiwa kepemimpinan. Maka dari itu, harapan kami di pembelajaran minimal atau at least 70% pembelajaran itu dilakukan secara cooperative learning atau pembelajaran secara berkelompok. Ketika anak-anak bisa belajar secara berkelompok, mereka bisa problem solving, mereka bisa memecahkan masalah, insya Allah jiwa kepemimpinannya atau leadership-nya itu akan muncul. Maka selama pembelajaran nanti anak-anak akan dibagi dalam kelompok.
Itu ada kelompok kecil, ada kelompok besar, dan juga kelompok proyek. Nah, tujuan dari kelompok-kelompok ini, harapan kami yaitu tadi mereka memiliki jiwa kepemimpinan dan punya rasa empati. Biasanya kalau dalam satu kelompok kan tidak semua anak-anak akan paham, tentu satu dengan yang lainnya akan saling memberikan pemahaman dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan sampaikan terkait dengan kalender pendidikan. Next. Nah, ayah dan bunda di dalam suatu proses pendidikan tentu ada kalender pendidikan atau yang kami plotkan kegiatan-kegiatan apa saja selama semester. Saya tunjukkan satu semester dulu ya ayah dan bunda. Di sini kami dilihat ada bulan Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan pertama ini anak-anak tentu akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah kami plotkan. Untuk yang di bulan Juli ini anak-anak sedang melakukan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah untuk kelas 7, 8, dan 9. Lalu selanjutnya di bulan Agustus, insya Allah di tanggal 10, kami akan mengadakan guest teacher. Guest teacher ini tujuannya adalah kami mengundang guru lain, guru kehidupan gitu ya, contohnya guru tersebut akan hadir ke sekolah dan juga untuk menyampaikan kepada anak-anak terkait dengan materi yang nanti akan disampaikan oleh mereka. Dan di tanggal 18 nanti akan ada pemilihan OSIS baru, lalu di bulan September ada kegiatan LDK. Nah, di sini yang berkaitan dengan kurikulum itu di tanggal 19 sampai dengan 23 itu perkiraan PTS ganjil, dan di tanggal 27 sampai 30 itu ada perkiraan asesmen nasional atau tadi yang saya sampaikan AKM. Di situ ada di tanggal 27 sampai 10. Ini khusus untuk kelas 8. Adapun Ananda nanti yang akan dihadapi adalah PTS di tanggal 19 sampai dengan 23. Ini masih perkiraan ya ayah bunda, sekali lagi kalau untuk PTS dan lain sebagainya itu mengikuti dari kedinasan. Next, kita lihat di bulan selanjutnya ada Oktober sampai dengan Desember. Itu karena tadi sudah melakukan PTS, maka insya Allah di bulan Oktobernya ayah dan bunda akan menerima pembagian rapor PTS ganjil. Nah, untuk PTS ganjil, pembagian rapor PTS maksud saya, itu nanti ayah dan bunda tidak perlu kaget jika memang nilainya terkesan misalnya ada yang dapat 40 atau 50, karena memang untuk rapor PTS itu nanti yang kami berikan itu nilai murni ketika mereka PTS tersebut, jadi tidak ada penambahan nilai dari manapun. Jadi kemungkinan nanti jika mungkin bunda menerima rapor PTS dalam keadaan nilainya yang bermacam-macam, itu karena memang nilai mereka itu nilai asli, nilai murni mereka gitu, jadi belum ada tambahan. Lalu di tanggal 23 sampai 25 di bulan November itu akan ada mukhoyam untuk kelas 7 dan 8. Nanti mukhoyam itu seperti apa mungkin akan disampaikan oleh rekan saya Pak Rozak nanti setelah ini. Lalu di bulan Desember itu mulai ada perkiraan PAS atau penilaian akhir semester yang tadi saya sampaikan di tanggal 5 sampai dengan 16 Desember. Di tanggal 5 sampai 16 Desember ini kita akan melaksanakan PAS, lalu di tanggal 24 Desembernya kita akan bagikan rapor anak-anak. Nah, untuk rapor yang di bulan Desember ini rapor yang sudah merupakan kumpulan nilai-nilai harian, nilai-nilai PTS, dan juga nilai dari PAS-nya sendiri, seperti itu. Nah, ayah dan bunda, ini terkait dengan kalender pendidikan. Nah, bagaimana dengan jadwal pelajaran? Ini saya gambarkan jadwal pelajaran secara keseluruhan. Jadi belum per kelas ya ayah bunda. Ini saya perlihatkan terlebih dahulu bahwa anak-anak itu akan hadir maksimal jam 7 itu sudah hadir ke sekolah, karena di jam 7 tersebut sudah mulai pembelajaran, di mana di jam 7 tersebut dari hari Selasa sampai dengan hari Kamis mereka akan melakukan morning activity atau kegiatan pagi yang tadi saya sampaikan, bertemu dengan wali kelas itu selama 20 menit. Lalu mereka akan mulai belajar, ada waktu istirahat pertama di jam 10 sampai 10.20 dan juga isoma di jam 11.40 sampai 12.45. Nah, isoma di sini anak-anak akan istirahat, sholat, dan juga makan. Nah, di jam tersebut harapan kami semua anak-anak itu
makan siang. Jadi diharapkan setiap harinya jika mereka tidak sedang saum itu membawa makan siangnya masing-masing seperti itu. Lalu kepulangannya kapan? Kepulangannya pembelajaran selesai di jam 14:05. Maka sekitar jam 14:05 itu anak-anak sudah mulai bubar dari sekolah. Itu untuk jadwal di hari Senin sampai Kamis. Adapun di hari Jumat itu pembelajarannya tidak full belajar, itu ada kegiatan BPI, ada juga kegiatan ekskul, dan juga belajar seperti biasa hanya di 2 jam pelajaran saja. Nah, untuk hari Jumat khusus itu kepulangan itu tidak jam 14 tapi di jam 12.45. Adapun untuk jadwal ini nanti akan saya share di grup jika sudah terbentuk grup kelas 7A dengan 7B ya Ayah Bunda, nanti mohon ditunggu informasinya di PPDB, di grup PPDB. Nah, ini untuk jadwal pelajaran, lalu juga mata pelajaran apa saja yang akan dipelajari oleh Ananda, nanti akan saya share ketika sudah ada grupnya. Next, yang terakhir mungkin secara kesimpulan atau summarize-nya, itu yang pertama, itu pembelajaran dimulai anak-anak pukul 7, yaitu untuk kegiatan morning activity. Nah, untuk kegiatan morning activity ini bersifat wajib, semua anak-anak harus mengikuti. Lalu di jam 2, yang kedua yaitu selesai pembelajaran di pukul 14:05 di hari Senin dan Kamis, dan pukul, mohon maaf ini harusnya 12.45 ya Bunda di hari Jumatnya. Lalu next, ketika pembelajaran anak-anak harus membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwal pelajarannya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kadang-kadang anak-anak jadwalnya sudah tahu, tapi masih ada saja yang tertinggal. Mungkin nanti untuk di awalan ayah dan bunda bisa mengingatkan kepada mereka. Selanjutnya yaitu bahwa siswa itu tidak diperkenankan membawa gawai atau handphone ya Bunda ke sekolah. Jadi mereka tidak diperkenankan membawa handphone terkecuali jika ada kebutuhan untuk pembelajaran. Adapun jika pembelajaran tersebut menggunakan handphone, tentu akan ada informasi terlebih dahulu dari wali kelasnya di grup. Jadi kalau khawatir nanti anandanya ada yang pengen bawa handphone nih, bilang aja deh ke Bunda, ini buat belajar ini Bunda, itu nanti akan kami infokan terlebih dahulu dari wali kelasnya. Lalu yang terakhir, siswa wajib membawa makan siang dan alat sholat ya Bunda setiap harinya, karena kegiatan isomat tersebut kita isi dengan makan siang dan juga sholat bersama, sholat zuhur bersama. Mungkin demikian Ayah Bunda terkait dengan kegiatan pembelajaran anak-anak. Mungkin ini secara global saja. Jika nanti ada pertanyaan bisa disampaikan setelah dipersilakan oleh Bu Munawaroh. Demikian, mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Suci selaku Wakakurikulum SMP Islam Al-Kautsar. Selanjutnya yaitu pemaparan dari Bapak Muhammad Abdul Rozak SAG selaku Wakakurikulum Kesiswaan, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Terima kasih kepada Bu Mun. Kami sampaikan untuk kesiswaan, kita mulai dari kegiatan selama kurang lebih anak-anak di semester 1. Ya. Walaupun ini rancangannya di 1 tahun ajaran. Program kesiswaan mengacu dari 4 pilar yang kami dari Al-Kautsar. Itu ada 4 pilar ini jadi menjadi dasar kegiatan proses untuk membentuk kegiatan selama 1 tahun itu berdasarkan 4 pilar ini. Tidak jauh-jauh dari mana. 1 akhlak, kedua logika, ketiga leadership atau kepemimpinan, dan yang terakhir adalah kewirausahaan atau entrepreneurship. 1 akhlak, 2 logika, leadership, dan entrepreneurship. Nah, ini yang akan kita rangkum dan kita implementasikan di poin-poin kegiatan kesiswaan. Nah, tidak hanya kesiswaan tetapi juga kurikulum di SMP Islam Al-Kautsar. 1, kegiatan yang akan kami lakukan ini
hanya sekilas saja ya dan Bunda, tidak secara rinci. Karena kalau bisa dilihat di kegiatan, misal ada pertanyaan atau mengenai kegiatan-kegiatan, itu pasti ada pengumumannya per kegiatan. Nanti di grup wali kelas pasti akan diumumkan, misalnya di bulan ini, tanggal ini akan ada kegiatan ini. Itu pasti diinformasikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan. Nah, saya akan sekilas-sekilas saja secara garis besar. Yang pilar pertama tentang akhlak, kegiatan anak tidak jauh dari pembentukan karakter. Maka ada kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk menuju ke sana. 1, ngaji ta'limul muta'alim, 2, camp Quran, dan 3, morning activity. Ini kitab yang kita gunakan adalah dasar-dasar untuk tolabul ilmi atau adab-adab karakter siswa, murid atau santri. Jadi anak-anak diajarkan tiap minggunya ada kajian ta'limul muta'alim. Anak-anak nanti juga akan diberikan masing-masing satu kitab dan kita ngaji bersama-sama tentang esensi makna sekolah atau mencari ilmu dan hormat kepada orang tua dan guru. Kedua, camp Quran ini kita targetkan untuk kelas 7 itu selesai surat Al-Ghasyiyah. Nah, kalau yang camp Quran ini tentunya tidak menyinggung ke agenda Ananda kelas 7 karena ini untuk kelas 8. Tentunya Ananda yang sudah punya hafalan lebih dari Al-Ghasyiyah atau bahkan sampai Anaba itu lebih bagus karena target di sekolah Al-Kausar lulus dari SMP Isma Kausar adalah selesai Quran surat An-Naba atau juz 30. Ketiga, ada morning activity. Kegiatan ini untuk menyiapkan kegiatan harian seluruh guru dan siswa. Semuanya nanti diajak ke masjid setiap hari dari pukul 7 sampai 7.30. Nanti kita kegiatan duha 2 rakaat tilawatul Quran dan akan diadakan arahan dari guru, include salah satunya ngaji ta'limul muta'alim. Next, selanjutnya ini untuk pengembangan diri. Anak-anak juga tidak hanya belajar di dalam kelas atau kegiatan-kegiatan yang sudah diuraikan oleh Wakaf Kurikulum, tetapi juga pelaksanaannya selama 3 tahun belajar di SMA Isma Kausar akan diajak untuk melatih diri berani berbicara di depan umum, berani berpendapat, berani untuk menyelesaikan masalah, berani untuk mengelola kegiatan, menyusun kegiatan. Nah, ini bersifat pilihan dan tidak wajib untuk anak-anak. Kita menyediakan 4 ruang ayah dan bunda di SMA Isma Kausar, 1 OSIS, 2 pramuka, 3 rofis, terakhir 4 paskibra. OSIS tentunya adalah kegiatan pengelola kegiatan utama. MOS ini atau MPLS ini yang menjadi panitia adalah kakak-kakak dari OSIS, kegiatan 17-an, hari nasional dan yang lain. Pramuka ini tentunya akan mengelola kegiatan camp atau kegiatan di kemah perkemahan. Rohis adalah kegiatan PHBI yang berurusan tentang Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Ramadan, kegiatan Ramadan. Nah, ini akan diserahkan kepada kakak Rohis. Dan yang terakhir ada Paskib, adalah kegiatan-kegiatan yang penegakan kedisiplinan. Misalnya ada kegiatan bendera, upacara bendera yang menggawangi tentunya tim pengibarnya adalah Paskibra. Juga lomba-lomba atau event-event di luar. Kalau tentang prestasi-prestasi yang sudah diberikan oleh kakak-kakak dari OSIS, Pramuka, Rohis, dan Paskibra, ayah dan bunda bisa lihat di Instagram kita. Nah, ekstrakurikulernya yang bersifat wajib untuk anak kelas 7 dan kelas 8 beserta kelas 9. 1, ekstrakurikuler yang akan diadakan oleh SMP Isma Kausar di tahun ajaran ini adalah 1 Paskib, 2 Marawis, 3 Pramuka, 4 Karate, dan yang terakhir adalah panahan atau archery. Nah, ini bersifat pilihan. Nanti ayah dan bunda bisa mengarahkan, kami akan memberikan form di Google, pengisiannya lewat Google Form tersebut. Nah, ada kegiatan guest teacher, ini juga akan mendatangkan dari Puskesmas untuk penyuluhan-penyuluhan, juga dari profesional-profesional, dari wali murid bisa kita datangkan untuk memberikan inspirasi tentang
job atau pekerjaan yang impian setelah nanti gambaran secara general bagaimana ilmu itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Mukhoyam ini kegiatan kemah, insya Allah akan dilaksanakan di bulan November. Biasanya kita melaksanakan dan direncanakan tahun ini di Gunung Bunder, di Gunung Salak. Dan terakhir MPLS, nah ini kegiatan yang masa orientasi awal dan ini kita bisa lihat kegiatan berlangsung 2 hari. Ananda kelas 7 di hari ini dan hari besok. Nah, dan terakhir untuk pilar yang keempat adalah kewirausahaan. Anak-anak juga akan dibekali. Tentunya tidak semua siswa, tetapi yang berminat dan punya kecondongan untuk mencoba belajar jual beli. Kita fasilitasi ada namanya warung siswa. Di sekolah ada kantin, di situ nanti anak-anak bisa jualan dan boleh jualannya itu dari ayah dan bunda. Anak-anak bawa ke sekolah, terus titipkan di warung siswa, nanti bisa untuk dijual di lingkungan SMP Islam Al-Kautsar. Baik, kita lanjutkan. Untuk Instagram. Nah, ini ayah dan bunda bisa untuk cek kegiatan, update kegiatan sekolah kita, atau bisa menelusuri apa prestasi-prestasi apa yang sudah dicapai oleh SMP Islam Al-Kautsar, anak-anak SMP Islam Al-Kautsar bisa dilihat di Instagram SMP Islam Al-Kautsar. Tentunya semua anak wajib follow untuk Instagram SMP Islam Al-Kautsar. Kita tidak hanya punya satu akun saja, tetapi kita juga masuk ke YouTube, Facebook. Itu baru 3 platform itu yang kita maksimalkan. Nah, dan perjalanan untuk sosial media ayah bunda bisa mengikuti di platform Instagram kita. Dan yang terakhir saya sampaikan ini yang penting tentang kegiatan alur yang biasa ditanyakan perihal tata tertib, perihal atribut atau aksesoris sekolah. Kami tentu senang jika ayah dan bunda bisa kooperatif dengan ketertiban yang sudah disepakati oleh Dewan Guru dan beserta komite. Komite itu adalah perwakilan dari ayah dan bunda, wali murid, dan sudah dipilih tentang aturan-aturan apa aja yang bisa diterapkan di lingkungan SMP Islam Al-Kautsar. Nah, perihal seragam ayah dan bunda sudah tentunya lihat di grup sudah kami sampaikan tentang gambaran, kegiatan, dan aksesoris. Tentunya hari Senin perihal upacara nanti kita memakai tiap harinya ayah dan bunda. Boleh mulai besok yang sudah punya, tapi dalam kurun waktu 1 minggu ini kita sosialisasi untuk menggunakan peci berwarna hitam. Nah, jadi nanti pas upacara tetap menggunakan topi, tapi untuk kegiatan hariannya selain hari Kamis pas pramuka kita menggunakan peci hitam. Nah, jadi boleh disiapkan di rumah untuk ikhwannya menggunakan peci berwarna hitam atau sompok seperti yang saya pakai. Terus untuk perihal aksesoris yang sering terjadi pelanggaran, kerudung atau jilbab tentunya kami lihat di MPLS tahun ini sudah tertib semua, menutup dada dan sampai siku. Saya lihat tadi murid itu tidak ada pelanggaran. Jadi alhamdulillah untuk kelas 7. Selanjutnya akhwat tidak menggunakan make up yang berlebihan, lotion dan parfum. Ini tidak bisa dipakai di sekolah karena secara acak kita sering mengadakan ketertiban perazziaan melalui organisasi OSIS ke seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9. Ketiga, atribut celana training itu tidak dipergunakan untuk akhwat dalam semua kegiatan sekolah, kecuali seragam olahraga atau organisasi maka boleh digunakan. Nah, di pramuka ada kecenderungan kita berbeda, tidak menggunakan rok ya, tetapi ada rok cel yang seperti rok tapi celana gitu. Itu
ayah dan bunda mungkin mengetahui, dan ini untuk akhwat saja. Nah, pada saat nanti olahraga juga jika belum mempunyai seragam olahraga bisa menggunakan training atau baju yang tidak terlalu ketat. Begitupun dengan ikhwan, tidak diperkenankan untuk menggunakan celana yang sudah di style bagus tetapi diruncingkan atau dipendekkan. Selanjutnya ikhwan untuk rapian rambut tentunya tidak melebihi alis untuk yang depan dan telinga yang samping. Ini setiap pekan pasti kami cek untuk kuku, terus atribut jilbab beserta rambut untuk anak-anak kita. Begitupun dengan gelang tidak diperkenankan, ikhwan akhwat, tetapi menggunakan jam tangan itu diperkenankan. Perhiasan yang berlebihan juga tidak kami perkenankan. Handphone dan kendaraan bermotor ini sangat dilarang di sekolah kecuali ada kegiatan-kegiatan yang dikhususkan dan diizinkan. Ini alur tindakan siswaan, jadi nanti ada poin-poin sedang, poin-poin ringan, sedang, dan berat. Kalau dari ringan, nanti siswa bisa koordinasi dengan wali kelas dan diselesaikan di situ bersama wali murid. Tetapi jika nanti siswa melaksanakan atau melakukan pelanggaran yang bersifat sedang, nanti siswa ke wali kelas hasil siswaan memberikan teguran kepada siswa. Apalagi kalau yang sudah berat, nanti langsung dihadapkan kepala sekolah beserta wali murid untuk diperbincangkan kelanjutan pendidikannya di SMP Islam Al-Kautsar. Begitu ayah dan bunda, kami sampaikan secara jelas tentang kegiatan-kegiatan di wilayah kesiswaan. Kami sampaikan terima kasih, dan tentunya anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang mempunyai bakat dan mempunyai pengalaman lomba, pasti kami akan apresiasi. Itu bisa dilihat dari feed Instagram sekolah. Terima kasih kami sampaikan. Mohon maaf banyak salah. Saya kembalikan ke Bunun sebagai MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Abdul Rozak Kesagi yang telah menyampaikan pemaparan tentang kesiswaan SMP Islam Al-Kautsar. Ayah bunda yang kami hormati, setelah usai dari kepala sekolah, kemudian Pak Timan tentang penjemputan, kemudian kurikulum dan kesiswaan, silahkan bila ada yang mau ditanyakan, boleh angkat tangannya ya bunda ya, biar enak ininya. Bisa up hand, raise hand, bisa. Silahkan ayah bunda. Baik, bila tidak ada, mungkin apabila nanti ingin ditanyakan bisa lewat WA atau lewat grup yang telah dibuat ya ayah bunda. Alhamdulillah, sekarang sudah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup dengan mengucap istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sebelum kita tutup, SMP Islam Al-Kautsar berkarakter dan beradab, bisa, yakin bisa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di sekolah SMP Islam Al-Kautsar ayah bunda. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ayah bunda, boleh diperbolehkan untuk live dari Groom Zoo.